Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bayu Widodo selaku dosen mata kuliah probabilitas dan statistika serta teman-teman dari kelompok 12 yang telah meluangkan waktunya untuk join Zoom diskusi pada kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas BP2 akan mempresentasikan hasil analisis yang telah kami lakukan, yaitu pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali pada tahun 2018-2020. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada tim kami yang terdiri dari Wildan Halik dengan akhiran NIM 1025. Kemudian ada Nakula Bintang Naswandara dengan akhiran NIM 1045. Kemudian ada Jauzah Nadifah dengan akhiran NIM 1055. Dan yang terakhir ada saya, Desinta Nurrahma, dengan akhiran NIM 1117. Selanjutnya ada latar belakang yang kami ambil, yaitu pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah secara keseluruhan dari pertumbuhan seluruh nilai tambah yang diciptakan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi syarat utama atau keharusan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Dengan bertambahnya penduduk setiap tahun, kebutuhan konsumsi sehari-hari juga meningkat, sehingga diperlukan peningkatan pendapatan setiap tahun. Oleh karena itu, upah minimum memiliki peran penting yang terletak pada kontribusinya terhadap kesejahteraan dan kemakmuran tenaga kerja dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk tujuan penelitian sendiri, yang pertama yaitu untuk mengetahui dari pengaruh antara upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hubungan antara besar upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya, untuk metode penelitian sendiri ada 4 tahap. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari situs web resmi Provinsi Bali atau kota kabupaten yang berada di Provinsi Bali. Yang kedua yaitu pemrosesan data, yaitu membersihkan dan mempersiapkan data untuk dianalisis, termasuk penanganan data yang hilang atau tidak valid. Yang ketiga, analisis statistik, yaitu menganalisis pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali, menghitung statistik deskriptif dan menerapkan metode analisis statik seperti regresi untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan sektor pariwisata dan upah minimum di Provinsi Bali. Selanjutnya, visualisasi data, yaitu hasil analisis akan disajikan melalui grafik dan visualisasi data yang relevan. Grafik batang, grafik sebar, dan peta akan digunakan untuk memberikan pemahaman visual tentang sektor pariwisata dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Sebelum itu, kita akan melakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Nah, pada penelitian ini kami mengambil dua data nih. Yang pertama yaitu data upah minimum kabupaten atau kota di Provinsi Bali tahun 2018 sampai 2020. Nah, untuk tabelnya itu sendiri teman-teman bisa langsung dilihat aja di tabel yang ada di sebelah kanan. Nah, untuk datanya sendiri kami mengambil per kabupaten atau kotanya nih. Pada rentan waktu 2018 sampai 2. Dan untuk sumbernya itu sendiri Provinsi Bali. Oke, baik, selanjutnya ini adalah visualisasi data dari upah minimum per daerah di Provinsi Bali pada tahun 2018 sampai 2020. Nah, sebagai pembedanya kami mengambil tiga warna nih. Yang pertama itu ada warna merah itu untuk 2018, kemudian warna biru untuk 2019, dan warna hijau untuk 2020. Oke, selanjutnya ini adalah pengumpulan data yang kedua, yaitu data pertumbuhan ekonomi
kabupaten atau kota di Provinsi Bali pada tahun 2018 sampai 2020. Dan untuk sampelnya sendiri kami mengambil kabupaten atau kota juga sama seperti yang tadi dan juga pada rentan waktu 2018 sampai 2020. Dan data ini juga kita ambil pada Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Nah, dan berikutlah visualisasi data dari pertumbuhan PDRB per daerah di Provinsi Bali pada tahun 2018 sampai 2020. Dan mungkin untuk visualisasi ini sendiri, mungkin seperti visualisasi yang tadi begitu. Oke, boleh dilanjut. Oke, di sini ada hasil dan bahasan dalam bagian pemrosesan data. Dari data yang tadi kita dapat, kita memasukkannya ke dalam data frame di RStudio. Dapat dilihat datanya sebagai berikut. Kami membuat data frame menjadi satu. Pada bagian pertama, terdapat nama kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Bali. Lalu di sini ada 3 tahun pertama ini, yang 2018 sampai 2020, ini merupakan upah minimum dari Provinsi Bali tiap kotanya. Selanjutnya di sini ada tahun yang keduanya. Ini merupakan pertumbuhan PDRB pada kota dan kabupaten di Bali. Next. Oke, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan bagian analisis deskriptif. Di sini kita dapat lihat bahwa upah minimum yang nilai upah minimum yang paling kecil atau paling minimum yaitu sekitar 2.100.000 sekian. Lalu nilai maksimumnya sekitar 2.900.000 sekian. Lalu mediannya atau rata-ratanya yaitu sekitar 2.400.000 sekian. 400.000 sekian. Dan mediannya yaitu 2.400.000 sekian. Dengan standar deviasi 200.000 sekian. Lalu di bagian variabel pertumbuhan PDRB, kita dapat melihat nilai minimumnya yaitu minus 16,5 sekian. Lalu nilai maksimumnya 6,73. Lalu nilai rata-ratanya 1,349. Lalu mediannya ada di nilai 5,48. Dan standar deviasinya yaitu 6,641. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada analisis korelasi ya. Di sini kami langsung menggabungkan semua tahun pada upah minimum dan pertumbuhan PDRB menjadi satu vektor, lalu kita langsung menganalisis untuk korelasinya. Di sini didapat nilai minus 0,76 sekian. Yang ini menunjukkan bahwa kedua variabel ini berhubungan kuat tapi negatif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi upah minimumnya, maka pertumbuhan PDRB-nya semakin rendah. Boleh di next. Oke, di sini ada analisis regresi. Kami menggunakan scatter plot dan garis regresi untuk menganalisis. Pada scatter plot bisa dilihat bahwa titik-titiknya itu berada di berbagai lokasi dan tidak memiliki pola yang khusus ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear yang kuat antara upah minimum dan pertumbuhan PDRB. Selanjutnya, jika dilihat garis regresinya ini, nilai koefisien regresinya bernilai negatif, namun tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa kenaikan upah minimum sebesar Rp1.000.000 tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami ambil yaitu meskipun terdapat korelasi negatif yang kuat, analisis lebih maju melalui scatter plot dan regresi linier menunjukkan bahwa hubungan antara upah minimum di Provinsi Bali
dan pertumbuhan PDRB di Provinsi Bali dapat dijelaskan secara linear. Dengan kata lain, kenaikan atau penurunan upah minimum tidak secara langsung memprediksi pertumbuhan PDRB dengan cara yang konsisten. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa upah minimum bukanlah faktor yang signifikan dalam menjelaskan variasi pertumbuhan PDRB pada data yang dianalisis. Oke, selanjutnya kelompok kami membuka sesi diskusi. Dipersilahkan apabila teman-teman ingin bertanya. Aku mau nanya mengenai faktor apa saja sih yang mempengaruhi upah minimum dan pertumbuhan dari PDRD yang sehingga hasil dari korelasinya itu menyebabkan hubungan negatif. Oke, kami tampung dulu ya. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya? Baik, saya boleh bertanya tidak? Boleh, Silakan, silahkan. silakan. Dan nanya sih cuma minta jelaskan lagi analisis korelasi yang diberikan. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Aku mau tanya, gimana cara kalian cari nilai korelasi dari data yang kalian punya? Itu aja. Oke. Apa ada lagi? Nah, saya Siti Farah Fahira ingin bertanya, dari banyaknya macam visualisasi data, mengapa kelompok kalian memilih bar plot untuk visualisasi datanya? Oke, kami tampung ya pertanyaannya. Izin menjawab untuk dari Saudara Raisa yang bertanya, bagaimana cara mencari nilai korelasi dari data yang kalian miliki? Izin menjawab, pertama, kami mengubah data frame upah minimum dan pertumbuhan PDRB menjadi vektor upah minimum dan vektor pertumbuhan PDRB. Lalu kami menggunakan fungsi CHOR dalam kedua vektor tadi dan mendapatkan hasil minus 0,76. Itu jawabannya, apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, mungkin saya mau jawab pertanyaannya tadi Siti Farah ya. Tadi nanyain kenapa kita pakainya bar plot kan untuk visualisasi datanya. Jadi kami menggunakan bar plot itu karena lebih efektif untuk membandingkan antara nilai-nilai UMK di berbagai daerah sama pertumbuhan PDRB. Bar plot ini ngasih representasi datanya itu jelas dan mudah dipahami antar datanya dibanding dengan plot-plot yang lain atau grafik-grafik yang lain. Sekian jawaban dari saya. Apakah memuaskan? Baik, terima kasih. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari David tadi mengenai analisis korelasi. Kan dapat dilihat dari gambar ya, nilai korelasi dari PDRD dan upah minimum itu bernilai negatif, yaitu 0,76. Yang berarti ini menunjukkan hubungan yang negatif yang lumayan kuat antara upah minimum dan pertumbuhan PDRB. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi upah minimum, maka pertumbuhan PDRD pun semakin rendah. Apakah sudah cukup menjawab? Baik, cukup Kak Wildan. Sama-sama. Oke, mungkin aku bisa
menjawab pertanyaan dari Nurindah tadi ya. Mungkin secara lebih singkatnya, mungkin pertanyaannya faktor apa sih yang mempengaruhi upah minimum dan pertumbuhan PDRD sehingga hasil korelasinya itu sendiri menyebabkan hubungan yang negatif. Oke, mungkin salah satu faktornya itu pada saat pandemi COVID-19 kemarin. Nah, karena kita mengingat ya pas COVID-19 kemarin itu masyarakat kegiatannya menjadi terbatas dan kemudian masyarakat juga tidak bisa beraktivitas sepenuhnya. Nah, begitu juga dengan perusahaan. Nah, perusahaan juga mungkin mengurangi tenaga kerjanya juga supaya apa? Supaya bisa mengurangi kerugian yang berlebihan. Dan mungkin ini juga salah satu faktor yang menyebabkan penurunan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan PDRD itu sendiri. Begitu. Bagaimana, Nurinda? Apakah sudah terjawab? Jawab, terima kasih. Oke. Oke, karena pertanyaannya sudah selesai dijawab, sekian terima kasih dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.